Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CF Kreatif, kreativitas tanpa batas. Ya, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial ya, gimana cara membongkar kemudian merakit kembali gerenda tangan merek Makita dengan tipe 955HN ya. Ya, tujuan dan harapan saya memberikan tutorial ini ya, yang pertama yaitu untuk saya sendiri ya. Jadi pembongkaran kemudian perakitan kembali untuk saya sendiri ini adalah pengalaman pertama saya ya untuk gerinda dengan tipe ini ya, yaitu Makita 955HN ya. Jadi intinya ini bagi saya sendiri bisa jadi sebagai kamus ya, atau panduan untuk kedepannya. Ya, misalkan nanti kedepannya ada kendala-kendala, kita sudah pernah pengalaman ya, dan otomatis tahu gimana komponen-komponen termasuk konstruksi dalemannya ya. Dan untuk yang kedua, harapan saya yaitu bagi teman-teman ya yang memiliki gerenda tangan, khususnya yang memiliki gerenda dengan tipe yang sama ya, yaitu Makita 9556HN ini juga bisa menjadi panduan atau acuan ya teman-teman ya. Misalkan kedepannya ada kendala atau mungkin bahkan saat ini ya ada kendala di gerendanya yang dengan tipe yang ini ya, ini video ini bisa jadi acuan atau panduan tadi ya teman-teman ya, termasuk juga pemula ya. Intinya pada prinsipnya untuk pembongkaran mesin gerinda ya, gerinda tangan ini sama saja ya untuk konstruksi intinya ya, tapi biasanya untuk masing-masing gerinda ya, meskipun itu di merek yang sama tapi tipenya berbeda, itu ada beberapa konstruksi yang juga berbeda teman-teman ya. Ya otomatis di sini dibutuhkan ya acuan atau panduan dari setiap tipe ya masing-masing gerenda tersebut ya. Oke, biar nggak berlama-lama kita langsung proses saja ya teman-teman ya. Untuk pertama kita harus membuka di bagian belakang dulu ya, cover belakang ini teman-teman. Ya, untuk mur dan skrupnya kita taruh di wadah ya, kita jadikan satu biar tidak tercecer teman-teman. Nah, seperti ini tampilan dalamannya bagian belakang ya teman-teman. Ini kabel PLN ya, kemudian dijepit dengan dua baut ini. Ini karbon brushnya di sisi atas ya, sama di sisi bawah, dijepit dengan keong ini ya. Ini penjepitnya, ini sepertinya bolak-balik tidak ada masalah ini teman-teman. Ya, motifnya sama ya. Oke. Ya, kita harus amati dulu ya jalur pengkabelannya agar nanti ketika kita rakit kembali kita tidak salah ya. Kita lepas semua ya konektor kabel-kabelnya. Ya, ini saklar utama teman-teman, bagian ini ya. Jadi ini port saklar utama teman-teman ya. Dan ini yang dari stator ya semuanya ya, kabel-kabel ini yang bagian ini ke karbon brush yang bagian atas ya. Kemudian yang satunya yang warna hitam ini juga ke karbon brush yang sisi bawah ya. Oke, kita lepas semua.
Ini penghubung saklarnya ya, untuk ke handle saklar ini, bagian ini kita lepas dulu dari saklar utamanya teman-teman ya. Ini ada pengaitnya ya teman-teman ya, bagian sini ini harus terlepas dari saklar utama. Nah ini saklar utamanya ya. Oke, sudah terlepas. Berikutnya kita lepas saklar utamanya ya. Caranya kita dorong ke atas teman-teman, dan ini harus kita congkel dulu ya, kita sisihkan. Nah, baru ini bisa didorong. Nah seperti ini. Nah, jadi ini kabel PLN ya, ini masuk ke masing-masing ya, sudah disediakan. Ini potnya 2. Ini sebenarnya bisa bolak-balik ini, cuma ya untuk memudahkan ya jalurnya gitu. Ini kita buka juga. Oke, ada ringnya ya teman-teman ya, untuk bautnya ya kita sendirikan. Oke, berikutnya karbon brush ya teman-teman ya. Ya, untuk 2 baut ini adalah pengunci ya, pengunci ke rumah karbon brush, termasuk ke pirkeong ini teman-teman ya. Step pertama kita harus ambil karbon brushnya dulu ya. Jadi di sini ini ada konektor dari karbon brush, ini harus kita lepas dulu teman-teman. Kita congkel saja ya. Sudah terlepas. Yang sisi atas juga sama, kita lepas dulu. Ya, berikutnya kita lepas dulu karbon brushnya. Nah seperti ini. Nah baru kita lepas ya. Masih lumayan ya teman-teman ya, masih lumayan panjang ini karbon brushnya. Berikutnya baru bisa kita lepas rumah karbon brushnya ya. Sambil diproses, sambil kita ingat-ingat ya jenis-jenis baut dan murnya ya, letaknya tadi di mana teman-teman ya. Masalahnya antara baut yang satu dan yang lainnya itu pasti beda-beda teman-teman ya. Seperti ini sama yang tadi di baut ke bodinya ya, untuk kabel listrik sama cover belakang itu berbeda. Ini harus kita ingat-ingat ya waktu memproses teman-teman, jangan sampai kebalik ya. Baru bisa kita angkat teman-teman. Nah satu paket ya dengan pirkeongnya teman-teman. Oke, kemudian sisi atas
Setelah bagian cover belakang selesai semua ya, baru kita ke bagian depan teman-teman. Kita lepas headnya ya. Bagian bawah kita pakai obeng manual saja teman-teman. Space-nya kurang ya untuk pakai bor ya. Ya. Oh, konstruksinya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini jadi satu dengan bodi utama teman-teman ya. Ini enggak ada kocaknya kok. Untuk bearingnya ya masih aman. Kita ke bagian headnya ya. Itu nampak teman-teman ya. Ini juga enggak kocak. Kita akan cek grease-nya ya. Jadi harus kita bongkar bagian gearnya ini teman-teman. Kita goyang-goyang gini. Nah, seperti ini teman-teman. Wow. Dia yang tipe ini ya, yang Makita 9556HN ini teman-teman. Ini sudah menggunakan double bearing ya. Jadi artinya ini yang menempel di bagian headnya ini ya, ini sudah menggunakan bearing teman-teman. Makanya suaranya cenderung lebih halus ya, dan lebih awet menurut pengalaman saya ya. Jadi kadang ada yang dia pakai bushing di bagian sininya, kemudian di bagian sini hanya asnya ya, jadi asnya langsung masuk ke bagian bushing. Atau yang lain juga ada yang menggunakan bearing bambu ya teman-teman ya. Jadi di sininya hanya as, kemudian yang bagian di sini rumahnya ya, di bagian headnya ini kita tanam bearing bambu teman-teman ya. Tapi untuk yang tipe ini yang 9556HN ini dia sudah menggunakan double bearing ya. Sini bearing, kemudian di dalam sini ini juga ada bearing ya yang lebih besar. Makanya disebut double bearing. Ini juga aman teman-teman, nggak ada kocaknya ya. Ya seperti ini aja ya dalamannya teman-teman. Ini kita cek, ini juga aman. Jadi misalkan waktu kita menggerinda ya, terutama untuk cutting, untuk memotong ya, memotong besi gitu. Seandainya feel yang kita rasakan saat memotong itu seperti goyang ya, mata gerindanya ya, mata pisaunya ada goyangnya gitu, itu pasti di bagian sininya, antara yang bearing utama yang di tengah sini ya, ataukah yang ini teman-teman. Itu yang pasti terkendala di sananya. Nah, kita harus mengganti antara bearing ini ataukah yang di dalam gitu. Ya prosesnya sama seperti ini, kita harus membuka di bagian headnya ini ya, di gear ini, terus kita cek masing-masing ya. Kalau yang dicek yang ini ada goyangnya gitu ya, ya pasti ini harus diganti gitu. Kemudian kita coba seperti ini. Kalau ada goyangnya waktu diginikan ya berarti bearing utama yang di tengah sini ya, itu yang harus diganti teman-teman. Untuk ini masih aman semua ya.
Ya, untuk giginya nggak ada yang luka ya, masih aman semua. Sekarang kita coba lihat tipenya ya. Ya, 606Z ya tipenya ya. Oke, seperti itu aja ya teman-teman untuk masalah part-partnya ya. Untuk saklar juga masih bekerja dengan baik handle-nya ini. Oke, mungkin saya tambahkan untuk kinerja saklar ya yang model seperti ini teman-teman. Saya akan tambahkan untuk pengecekan ya, cara kerjanya gimana sebagai tambahan pengetahuan aja teman-teman ya. Oke, ini sudah ada avometer ya teman-teman ya. Kita arahkan ke suara saja ya. Sebelum kita pengecekan, saya terangkan dulu untuk prinsip kerjanya saklar ini ya teman-teman ya. Jadi bagian ini yang tadi sebagai input ya, sebagai input dari kabel listrik PLN ya. Ini jalurnya berbeda, ini yang satu, ini yang dua ya. Nah, yang ini saya istilahkan A, ini yang B ya. Kemudian yang di sebelah sininya ya, ini yang terhubung ke stator ya. Ini juga beda grup ya teman-teman ya. Ini dua port ini berhubungan dengan yang sebelah sini ya, yang A tadi ya. Kemudian yang ini yang B berhubungan dengan yang grup yang ini dua. Jadi langsung kita coba cek ya dengan AVO teman-teman ya, biar lebih jelas. Untuk yang pertama kita pastikan ya, ini sama ini tidak terhubung teman-teman. Nah iya, kemudian yang bagian input kita cek dengan bagian outputnya ya, juga belum terhubung ya teman-teman ya. Yang B juga sama, belum terhubung. Nah berikutnya kita akan coba kita on kan ya. Ini saya taruh sini ya, yang port B ini saya taruh sini ya, kita on kan. Nah itu ya terdengar ya, artinya ini terkonek ya. Sama yang ini tidak teman-teman. Ini yang B, ini yang A ya. Kemudian yang A ini kita taruh di blok A, grup A, kita on kan. Nah ya, nah kita coba gerakan ininya ya, jarumnya ya di AVO. Nah oke, ini dengan yang ini waktu di on kan dia pasti gerak. Nah seperti itu. Sama yang ini tidak ya. Oke, berikutnya yang A belum di on kan, tidak gerak. Ketika di on kan, nah ya, sama yang ini tidak tersambung gitu ya teman-teman ya. Oke, itu untuk cara kerja saklarnya ya teman-teman ya. Berikutnya kita akan ngelepas ininya ya. Ini cara ngelepasnya, tinggal kita cukit saja ya pelan-pelan teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah biar tidak merusak bodinya ya. Nah ini penampakan angker atau armatur dari Grenda Makita ya, tipe 9556 HN. Kita lihat tipenya ya, 6072 RS ya, bearingnya ya. Lamelnya juga masih sangat tebal ya, lamelnya masih rata ya. Ini karakter Makita ya, ciri khas Makita teman-teman. Untuk armaturnya ya, itu mesti dibungkus seperti ini ya, kayak gel gitu, epoxy ini teman-teman ya, seperti ini ciri khas Makita. Jadi misalkan teman-teman menemukan kayak Grenda second gitu ya, kalau ininya sudah nggak seperti ini, nggak ada gini-gininya, itu bisa dipastikan itu sudah pernah diganti ya untuk armaturnya ya. Tapi ya nggak ada masalah selama performanya
masih sangat bagus ya teman-teman ya. Oke, seperti ini aja ya teman-teman, ininya semuanya masih aman. Oke, ini untuk statornya ya. Wow, setahu saya kalau tembaga yang kualitasnya itu bagus, ininya ya warna-warna gelap seperti ini ya, nggak mengkilap kan. Ini orinya semua ini teman-teman ya. Oke, ya ini semua partnya ya teman-teman ya. Oke, jadi kita dapat data ya setelah pembongkaran ini. Yang pertama, untuk bearing yang digunakan ya di as bagian gear ini ya, ini 606, sedangkan yang di bagian armatur ya, bearing belakang ini 607 tadi ya, 2RS teman-teman. Oke, itu beberapa data teknis ya yang kita dapatkan ya. Oh iya, sebentar kita ukur dulu ukurannya karbon brushnya teman-teman ya. Masalahnya ini produk Makita yang sepengetahuan saya tidak umum ya di pasaran Indonesia gitu teman-teman ya. Rata-rata kita pakai yang 9553B gitu ya. Nah, biasanya penjual itu mencantumkan ukurannya saja ya untuk karbon brush teman-teman ya. Makanya kita ukur saja ya biar dapat data sekalian ya. Ya, untuk panjangnya 10,8 ya untuk panjang, kemudian lebarnya 5,1, 10,8 kali 5,1 ya. Untuk panjangnya ini, panjang ke atas tingginya ya, ini tingginya, ini perkiraan saja ini teman-teman, soalnya ini sudah berkurang ya, anggap saja 15 ya. Tapi yang terutama yang panjang kali lebarnya ini teman-teman ya, soalnya ini menyesuaikan di rumah karbon brushnya ya. Oke, terus selanjutnya langsung kita rakit kembali ya teman-teman ya.